Halo para catur mania, para pecinta catur, apa kabar? Semoga saja kita selalu ada dalam keadaan sehat dengan pikiran yang segar, supaya dapat meningkatkan skill dan kemampuan kita untuk mengolah strategi dalam permainan catur. Selamat datang kembali di El Hakim Chess Channel. Berbekal sebagai juara Amerika, Paul Morphy melanglang buana untuk menantang jagoan catur di beberapa negara Eropa. Partai pertama Paul Morphy di Eropa berlangsung di Paris tahun 1858 melawan Adolf Anderssen yang berkebangsaan Jerman. Pada saat itu, Adolf Anderssen dianggap sebagai juara dunia, tapi juara dunia tidak resmi karena pada saat itu juara dunia catur belum ada. Kejuaraan dunia catur yang pertama dilaksanakan tahun 1886, 2 tahun setelah Paul Morphy meninggal. Juaranya adalah Wilhelm Steinitz, pecatur berkebangsaan Austrian-American, yang dapat dipertahankan sampai tahun 1894. Mari kita ke pertandingan Paul Morphy melawan Adolf Anderssen. Paul Morphy yang memegang bidak putih, melakukan langkah pertama dengan pion E4, King Pawn opening, dibalas Anderssen dengan pion C5, pertahanan Sisilia. Langkah kedua, Morphy dengan pion D4, Smith-Morra Gambit, dibalas Anderssen dengan pion makan pion D4. Mari sama-sama kita ikuti kelanjutan permainannya. Pada langkah ke-8, Anderssen mendorong pion F4 ke F5, mengancam gajah E3. Tapi ancaman pion ini tidak dihiraukan Morphy karena melangkahkan kuda ke D5, mengancam 2 kali petak C7 untuk cek sekaligus menggarpu benteng A8. Anderssen juga tidak menghiraukan ancaman di petak C7, dan melangkahkan pion F4 makan gajah di E3. Langkah hitam ini merupakan langkah blunder yang mengantarkan hitam pada kehancuran. Pada langkah 17, Anderssen menyerah karena sudah tidak ada harapan lagi untuk menang. Kalau dilanjutkan permainan ini, akan checkmate pada langkah ke-20. Ini adalah kemenangan pertama Paul Morphy di Eropa. Partai kedua Paul Morphy masih berlangsung di Paris melawan Abotin. Paul Morphy yang memegang bidak putih, melakukan langkah pertama dengan pion E4, King Pawn opening, dibalas Bootin dengan pion E5. Langkah kedua, Morphy dengan pion C3, serangan Mikleot. Mari sama-sama kita ikuti kelanjutan permainannya.
Pada langkah keempat, Bootin memajukan gajah ke C5, mengancam 2 kali bersama kuda pion F2. Tapi Morphy tidak menghiraukan ancaman tersebut karena menjalankan menteri ke G4, mengancam pion G7 yang tidak terjaga. Bootin juga tidak menghiraukan ancaman menteri di G7, malahan menggerakkan kuda makan pion F2, sekaligus menggarpu benteng H1 dan menteri G4. Langkah hitam kuda makan pion F2, merupakan langkah blunder yang membawa hitam pada kehancuran. Pada langkah 11, Bootin menyerah karena sudah diambang kematian. Partai ketiga juga berlangsung di Paris, kali ini melawan Duke Karel Theodore. Paul Morphy yang memegang bidak putih, melakukan langkah pertama dengan pion E4, King Pawn opening, dibalas Karel dengan pion E5. Langkah kedua, Morphy dengan kuda F3, Knight Variation. Dibalas Karel dengan pion D6, pertahanan Philidor. Sekarang, mari sama-sama kita ikuti kelanjutan permainannya. Pada langkah ke-6, Morphy mulai melakukan tekanan dengan melangkahkan gajah ke C4, mengancam checkmate di F7 oleh menteri F3. Karel menutup ancaman menteri dengan kuda ke F6. Pada langkah 7, serangan menteri putih dialihkan dengan memindahkan menteri dari F3 ke B3 dengan 2 titik serangan yaitu F7 dan B7. Langkah ke-9 hitam dengan pion B7 ke B5 mengancam gajah B4, adalah langkah blunder yang membawa hitam pada kehancuran. Sekarang silakan Anda jeda videonya. Coba temukan kenapa langkah pion B7 ke B5 adalah blunder, bahkan super blunder. Juga kira-kira apa balasan Morphy sebagai hukuman atas blunder hitam. Kalau Anda berhasil menemukannya, berarti Anda sudah pada tahap mahir dalam bermain catur. Selamat ya. Kita kembali ke permainan. Langkah Morphy selanjutnya adalah kuda C3 makan pion B5, kuda dikorbankan. Hitam membalas dengan pion C makan kuda B5. Selanjutnya, Morphy melangkahkan gajah C4 makan pion B5, cek. Hitam menutup cek dengan kuda B8 ke D7. Pada langkah 14, hitam memindahkan menteri ke E6, mengajak pertukaran menteri, sekaligus melepaskan pin gajah putih terhadap kuda F6. Tentu saja Morphy menolak pertukaran menteri karena terdapat langkah brilian yang mengakibatkan hitam checkmate dalam 3 langkah. Silakan jeda lagi videonya. Coba temukan langkah brilian Morphy yang mengakibatkan checkmate dalam 3 langkah. Ini seperti kuis 3 langkah checkmate. Kalau Anda berhasil menemukannya, maka selain Anda sudah mahir dalam bermain catur, Anda juga jago dalam memecahkan kuis 3 langkah checkmate. Selamat ya. Kita kembali ke permainan. Pertama, langkah 15 Morphy adalah gajah makan benteng D7, cek. Dibalas Karel dengan kuda makan gajah D7. Kedua, serangan selanjutnya oleh Morphy adalah menteri dari B3 ke B8, cek. Menteri dikorbankan, dan mau tidak mau dimakan oleh kuda dari D7. Dan ketiga, langkah ke-17 Morphy yang merupakan langkah pamungkas dengan menggerakkan benteng D1 ke D8, checkmate.
Partai keempat juga berlangsung di Paris, lawan Paul Morphy kali ini adalah Wincenty Budzinski. Budzinski yang memegang bidak putih, melakukan langkah pertama dengan pion E4, King Pawn Opening, dibalas Morphy dengan pion E5. Langkah kedua Budzinski adalah pion F4, King Gambit, dibalas Morphy dengan pion makan pion F4, King Gambit diterima. Pada langkah ketiga, Morphy melangkahkan pion ke D5, dan langsung dimakan oleh gajah dari D4. Ini langkah pengorbanan yang brilian dengan tujuan membongkar lajur sentral yaitu lajur E dan D. Pada langkah 7, hitam rokade pendek, dan putih pada langkah 8, menggerakkan menteri ke F3, mengancam 2 kali pion F4. Langkah ini adalah blunder yang membawa putih pada kehancuran. Chess Engine mesin menganalisis, sebaiknya putih melangkahkan gajah ke D2 untuk menutup pin gajah hitam B4 terhadap kuda putih di C3. Kita kembali ke pertandingan. Pada langkah 8, putih mengunci lajur E dengan cek oleh benteng dari E8, ditutup oleh hitam dengan kuda E2. Setelah langkah 9, yaitu gajah hitam makan kuda C3 sekaligus cek, kuda putih di E2 tidak mempunyai penjaga lagi selain menteri F3. Pada langkah 10, hitam menggerakkan menteri ke D4, cek, dan ditutup oleh pion ke G3 sekaligus mengancam menteri putih. Langkah ini juga merupakan langkah blunder putih. Analisis Chess Engine mesin merekomendasikan langkah terbaik hitam adalah menteri ke F2, menutup cek sekaligus mengajak pertukaran menteri. Apabila menteri hitam makan menteri F2, raja makan menteri F2, hitam mendorong pion ke G5, kedudukan masih imbang. Apabila pertukaran menteri ditolak dan menteri hitam mundur ke E7, maka putih melangkahkan pion H3, mencegah gajah putih melangkah ke G4 untuk menambah ancaman ke kuda putih di E2. Kedudukan masih seimbang walaupun putih belum terlepas dari tekanan hitam di E2. Kita kembali ke papan permainan. Setelah cek oleh menteri di H4 ditutup pion G3, hitam melanjutkan serangan dengan gajah ke G4, mengancam menteri di F3. Dalam posisi ini putih menyerah. Apabila dilanjutkan, misalnya pion G3 makan menteri H4, hitam membalas dengan gajah makan menteri F3, mengancam 2 kali kuda E2 sekaligus mengancam benteng H1. Putih akan kehilangan perwira dan posisi yang terdesak, sehingga tidak ada harapan untuk menang. Partai kelima tur Morphy di Eropa, juga berlangsung di Paris, lawannya adalah Paul Journoud. Morphy yang memegang bidak putih, melakukan langkah pertama dengan pion E4, King Pawn Opening, dibalas Journoud dengan pion C5, pertahanan Sisilia. Langkah kedua Morphy adalah pion D4, Smith-Morra Gambit, dibalas Journoud dengan pion C makan pion D4, Gambit diterima. Pada langkah 6, Morphy menggerakkan menteri ke B3, mengancam 2 kali pion F7. Tapi ancaman tersebut tidak dihiraukan Journoud karena melangkahkan pion D makan pion C3. Morphy melangkahkan gajah makan pion F7, cek. Ini adalah langkah awal yang membawa Morphy unggul pion dan juga posisi. Pada langkah 13, Journoud mendorong pion ke H6, mengancam gajah G5. Ini adalah langkah blunder yang merupakan awal kekalahan hitam.
Chess Engine mesin menganalisis, langkah terbaik hitam adalah gajah makan kuda C5, dan dibalas putih dengan menteri makan gajah C5. Selanjutnya menteri D7, melindungi pion B7 dan pion D6. Meskipun hitam masih dalam tekanan, tapi posisinya lebih baik dibanding langkah papan. Kita lanjut ke papan permainan. Pada langkah 16, Morphy menggerakkan kuda ke C7, cek. Kuda dikorbankan untuk dimakan menteri, dan mau tak mau harus dimakan oleh menteri hitam. Langkah putih dengan kuda ke C7, merupakan langkah yang menghancurkan pertahanan hitam. Pada langkah 20, Jornaut menyerah karena sudah kalah perwira. Kalaupun pertandingan diteruskan, Morphy akan menang dengan mudah dengan modal posisi yang baik dan unggul benteng. Terima kasih telah mengunjungi El Hakim Chess Channel untuk mengamati video kehebatan permainan Paul Morphy bagian kedua. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya, tentu saja dengan partai pertandingan catur yang lebih spektakuler. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Terima kasih.